Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Naufal dengan NPM 2359201036. Di sini saya akan membuka presentasi kelompok kami dengan nama kelompok Sarden. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, kemudian Kurnia, dan terakhir Yolan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pendahuluan dan latar belakang penelitian kami yang berjudul Peningkatan Akurasi Klasifikasi Diabetes Menggunakan Random Forest Classifier dengan Pendekatan Hyperparameter Tuning Research. Di sini ada peran dalam kelompok. Saya sebagai penulisan laporan spesialis pustaka. Lalu di sini ada Yolan sebagai dokumentasi dan analisis hasil. Lalu ada Kurnia sebagai data pre-processing dan model training. Di sini ada asal notebook dari Tautan Kegel. Lanjut, abstrak. Penelitian ini bertujuan meningkatkan akurasi klasifikasi resiko diabetes menggunakan dataset publik IMA Indian Diabetes. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan model baseline K-nearest neighbors atau disingkat KNN dengan model utama random forest classifier yang dioptimalkan melalui hyperparameter tuning menggunakan grid search GF. Data dibersihkan dengan mengganti nilai 0 pada atribut medis dengan nilai rata-rata, kemudian dinormalisasi menggunakan standar scalar. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model random forest yang dituning menghasilkan akurasi 74,68% dan AUC 0,83, lebih tinggi dibanding model baseline. Fitur glukos, BMI, dan AIDS memiliki kontribusi paling besar terhadap prediksi. Dengan demikian, penerapan tuning parameter berhasil meningkatkan stabilitas dan performa model secara signifikan. Penyakit diabetes merupakan salah satu kesehatan global yang mengalami peningkatan paralevansi setiap tahun. Diagnosis dini menjadi penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Machine learning dapat membantu proses diagnosa dengan membangun model prediksi otomatis berbasis data klinis pasien. Dataset Pima Indian banyak digunakan karena memuat fitur-fitur penting seperti kadar glukosa, tekanan darah, BMI, dan usia. Algoritma random forest dipilih karena mampu menangani data nonlinear dan memberikan hasil yang akurat pada data medis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model baseline KKN dengan random forest serta menerapkan hyperparameter tuning menggunakan research GF guna meningkatkan akurasi prediksi diabetes. Tujuan pustaka studi terkait. Algoritma random forest merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan beberapa decision tree untuk mengurangi variansi dan meningkatkan akurasi prediksi. Model ini sering digunakan pada masalah klasifikasi medis karena kemampuannya menangani fitur nonlinear serta ketahanan terhadap noise pada data. Beberapa penelitian relevan mendukung pendekatan ini. Saranya dan Pravin melakukan optimasi parameter menggunakan research untuk diagnosis penyakit jantung dan memperoleh peningkatan akurasi signifikan. Prabu et al. Juga menerapkan grid search pada penyakit jantung koroner dan menunjukkan hasil yang lebih stabil dibanding metode default. George dan Sumati menggunakan grid search pada random forest untuk prediksi sentimen pelanggan, sedangkan Abedini et al. Menggabungkan decision tree, logistic regression, dan neural network untuk klasifikasi dataset Pima Indian Diabetes. Nas dan Ahuja menerapkan pendekatan deep learning untuk prediksi diabetes dan mendapatkan hasil akurasi tinggi, namun membutuhkan komputasi lebih besar. Wajahat et al. Serta Hossein et al. Menegaskan bahwa model berbasis machine learning konvensional seperti random forest tetap unggul dalam presisi dan interpretabilitas pada data medis. Sementara itu, Gajiasgar et al., Faria et al., dan Afwan dan Istanto juga melaporkan efektivitas random forest untuk klasifikasi medis termasuk pada kasus seleksi pasien dan deteksi jantung.
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan hyperparameter tuning pada model ensemble seperti random forest berperan penting dalam meningkatkan performa klasifikasi data medis. Berbeda dengan pendekatan deep learning yang menuntun sumber daya besar, penelitian ini berfokus pada peningkatan akurasi melalui optimasi parameter klasik dengan metode grid search agar model tetap efisien namun memiliki performa optimal. Tujuan penelitian kami memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah mengembangkan model prediksi risiko diabetes menggunakan data medis. Yang kedua adalah meningkatkan akurasi model tersebut menggunakan algoritma random forest yang dioptimalkan dengan hyperparameter tuning, khususnya menggunakan teknik grid search. Untuk penelitian ini kami menggunakan PIMA Indian Diabetes Dataset dari Kaggle. Dataset ini penting karena berisi data pasien wanita keturunan PIMA yang memiliki risiko tinggi diabetes. Dataset ini juga memuat fitur-fitur medis yang relevan untuk diagnosis seperti kadar glukosa, BMI, usia, tekanan darah, insulin, dan lainnya. Permasalahan dan motivasi seperti dataset medis lainnya, dataset ini memiliki beberapa masalah. Beberapa fitur berisi nilai nol yang tidak masuk akal, terutama pada glukos, insulin, dan BMI. Selain itu, data juga tidak seimbang, di mana jumlah pasien tanpa diabetes jauh lebih banyak dibandingkan yang positif. Karena itu, kami membutuhkan model yang stabil dan akurat. Dan random forest menjadi pilihan tepat karena robust terhadap noise dan mampu memberikan hasil yang konsisten. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembukaan, pendahuluan, dan latar belakang penelitian kami. Untuk bagian berikutnya mengenai metodologi dan proses pembuatan model akan dijelaskan oleh Kurnia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Kurnia sebagai pemateri 2. Pertama, di sini ada pra-pemrosesan data. Di sini ada penanganan data 0 imputasi. Kami menemukan nilai 0 yang tidak valid secara medis di kolom seperti glucose dan BMI. Untuk menjaga data, kami menerapkan imputasi dengan mengganti nilai 0 tersebut menggunakan rata-rata dari kolom masing-masing. Lalu ada normalisasi. Di sini kami menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi skala fitur data. Penting agar semua fitur memiliki bobot yang setara dalam perhitungan model. Lalu di sini ada pembagian data. Kami di sini membagi data 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Lalu yang kedua di sini ada pemilihan model. Di sini kami memakai model KKN sebagai model baseline awal kami, dan model tersebut menghasilkan akurasi sekitar 0.7468. Model utama kami adalah random forest classifier. Kami memilih model ini karena merupakan model ensemble, gabungan banyak pohon keputusan, yang sangat stabil dan sangat efektif dalam mengurangi overfitting, memberikan hasil yang lebih robust dibandingkan hanya satu pohon tunggal. Lalu yang ketiga di sini ada high parameter tuning. Untuk mendapatkan kinerja maksimal, kami di sini memerlukan high parameter tuning menggunakan Grip Search CV. Grip Search CV secara otomatis menguji berbagai kombinasi hyperparameter seperti jumlah pohon dan kedalaman pohon untuk menemukan model yang paling optimal. Setelah pengujian insertif, kami menemukan parameter terbaik dan menjadi model random forest terbaik kami. Nah, yang ini alur diagram pipeline project kami. Pertama, kami melakukan data cleanse dan processing. Area ini yang mencakup imputasi dan normalisasi. Kemudian di tahap modeling dan training, kami tidak hanya melatih model, tetapi juga menerapkan grid search CV untuk otomatisasi hyperparameter tuning.
Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari pemateri sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan perbandingan akurasi klasifikasi diabetes. Nah, di sini kita bisa lihat tabel performa dari 3 model yang kami uji, yaitu ada KKN, RFD float, ada RF2net. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa model random forest yang sudah dituning memiliki nilai akurasi yang paling tinggi. Nah, dibanding 2 model lainnya. Hal ini kenapa? Dia kayak menunjukin bahwa proses tuning ini membantu kayak meningkatkan performa secara modelnya secara signifikan gitu. Ini bisa dilihat. Selanjutnya ada conversion metric. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pada gambar conversion metric ini kita bisa melihat jenis kesalahan prediksi yang terjadi. Kesalahan terbesarnya ini terjadi pada kelas 1 misalnya. Nah, yaitu saat model salah memprediksi, kelas tersebut menjadi kelas lain. Nah, secara keseluruhannya sih prediksi model ini sudah cukup baik karena jumlah prediksi benarnya itu lebih dominan. Selanjutnya ada perbandingan receiver of rating atau ROC. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat nilai AOC-nya ini 0,83. Kenapa dia? Karena menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam membedakan antara kelas positif dan juga kelas negatif. Selanjutnya di sini ada tabel fitur performance plot. Nah, pada bagian fitur performance ini kita bisa melihat apa saja yang paling pengaruh dalam kita memprediksi. Nah, bawah terlihat GLOS, BMI dan EK ini ada adalah 3 fitur yang memiliki pengaruh paling besar terhadap model. Artinya variabel inilah yang paling kuat digunakan model untuk menentukan prediksi atau memprediksi. Nah, kesimpulan utamanya dari penelitian ini bahwa proses hypermarker tuning ini berhasil meningkatkan performa random forestnya sehingga memberikan hasil yang lebih akurat. Contoh ini buat penelitian atau pengembangan lanjutan. Kami dari kelompok ini menyarankan untuk mencoba metode seperti smooth untuk menangani data, imbalance, serta menggunakan model lain kayak seperti XBOS atau LexGBM. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.